Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel yang selalu setia menemani kamu untuk mengungkap fakta-fakta kesehatan yang jarang dibahas, tapi bisa menyelamatkan hidupmu. Di sini, kita nggak cuma bahas teori, tapi juga solusi nyata, kisah inspiratif, dan rahasia-rahasia tersembunyi dari berbagai penjuru dunia yang bisa bikin kamu, orang tuamu, dan keluargamu tetap sehat sampai usia 100 tahun ke atas. Jadi, siapkan pikiranmu, kosongkan prasangkamu, karena apa yang kamu dengar hari ini bisa jadi titik balik hidupmu. Ayo, mari kita mulai. Pernahkah Anda merasa tubuh makin lemah? Meski Anda merasa sudah makan cukup setiap hari, pernahkah Anda merasa otot-otot mengecil, kaki mulai gemetar saat berdiri terlalu lama, dan tubuh terasa cepat sekali lelah? Seperti ada yang diam-diam mencuri kekuatan Anda dari dalam, seperti membisikkan kebenaran yang disembunyikan. Waspadalah. Bukan usia yang mempercepat kelemahan tubuh, bukan juga penyakit, tapi kekosongan. Kekosongan yang tidak terlihat, tidak terasa, namun perlahan menghancurkan kekuatan otot Anda dari dalam. Setiap pagi, saat perut Anda masih kosong, dan yang lebih mencengangkan lagi, ada satu jenis buah. Ya, hanya satu. Bukan obat, bukan suplemen mahal, tapi satu buah alami, yang jika dimakan saat perut kosong, bisa menghentikan proses pengeroposan otot. Bahkan, memulihkan kekuatan yang hilang, seperti mengembalikan waktu yang telah berlalu. Buah ini bukan sekadar makanan. Ia adalah senjata biologis. Ia adalah kunci metabolisme. Ia adalah penanda hidup sehat bagi tubuh manusia di usia senja. Dan hampir 90% orang tua tidak mengetahuinya. Tubuh manusia, saat memasuki usia di atas 50 tahun, mulai mengalami perubahan drastis secara biokimia. Salah satu perubahan terbesar dan paling menghancurkan adalah apa yang disebut sebagai sarkopenia, sebuah kondisi perlahan, diam-diam, yang menggerogoti jaringan otot setiap hari. Sarkopenia bukan sekadar kelemahan otot. Ia adalah mimpi buruk yang datang tanpa suara. Ia memotong kekuatan Anda, mematahkan keseimbangan Anda, dan menyeret Anda lebih dekat ke ranjang. Banyak yang mengira ini adalah takdir, bahwa otot lemah adalah bagian dari proses alami menjadi tua. Tapi, ilmu pengetahuan berkata sebaliknya. Sarkopenia dapat dicegah, bahkan bisa dibalik, tapi hanya jika Anda tahu satu hal penting. Momen krusial di pagi hari saat perut Anda masih kosong. Pada saat itulah tubuh dalam keadaan open gate. Sistem metabolisme sedang dalam mode paling reseptif, dan disinilah rahasia terbesar terjadi. Setiap manusia memiliki siklus alami yang disebut circadian rhythm, yaitu jam biologis yang mengatur segala hal mulai dari tidur, hormon, energi, hingga proses penyerapan nutrisi. Dan pada pagi hari, tepatnya dalam 90 menit setelah bangun tidur, terjadi fenomena metabolik unik yang disebut anabolic window, yaitu jendela emas, ketika tubuh akan menyerap dan memproses asupan gizi secara optimal, terutama untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot. Namun, ketika perut kosong dan dibiarkan terlalu lama, tubuh malah mengambil otot sebagai sumber energi darurat. Bukan lemak, tapi otot. Bayangkan, Anda berjalan pagi tanpa makan apa-apa, berharap membakar lemak. Tapi yang hilang justru otot Anda sendiri. Inilah ironi yang menghancurkan tubuh lansia secara perlahan, tanpa mereka sadari. Dan disinilah peran buah ini masuk sebagai penyelamat. Buah ini bukan hanya kaya vitamin, bukan hanya tinggi serat, tapi memiliki profil asam amino esensial, senyawa bioaktif, dan indeks glikemik spesifik yang mampu menghentikan pemecahan otot saat puasa, memicu pelepasan insulin dalam jumlah tepat, menstimulasi hormon pertumbuhan alami, HGH, mengisi kembali glikogen otot tanpa menimbulkan lonjakan gula berlebihan. Dan hasilnya, meningkatkan massa otot, menstabilkan gula darah, memulihkan energi lansia yang menurun, mengaktifkan kembali sistem metabolisme yang tidur. Buah ini tidak mahal. Tersedia di pasar, namun disalahpahami dan diabaikan.
Dan sekarang, Anda akan tahu, buah apakah itu? Dan inilah dia, buah yang selama ini Anda remehkan. Buah yang sering dianggap terlalu sederhana untuk menyelamatkan hidup. Padahal ia membawa rahasia pemulihan otot lansia yang telah dibuktikan oleh sains berkali-kali. Pisang. Ya, pisang. Tapi tunggu dulu. Jangan terburu-buru menertawakan. Karena yang akan Anda dengar selanjutnya akan membuat Anda memandang pisang dengan cara yang sama sekali baru. Mengapa pisang? Pisang adalah biological activator. Buah dengan komposisi gizi yang hampir dirancang khusus untuk lansia, terutama saat dikonsumsi saat perut kosong. Berikut adalah 5 komponen rahasia dalam pisang yang membuatnya luar biasa untuk melawan pelemahan otot. Pertama, lusin, asam amino penumbuh otot. Pisang mengandung lusin, salah satu dari 3 asam amino rantai cabang BCAA yang terbukti menjadi sinyal utama untuk membangun jaringan otot baru. Dalam studi yang diterbitkan oleh Journal of Physiology, lusin terbukti memicu aktivasi mTOR pathway, yaitu jalur biologis utama untuk sintesis protein otot. Lusin adalah pemicu. Tanpanya, tubuh tidak akan merespons stimulus pembentukan otot, bahkan jika Anda sudah mengonsumsi protein lain. Kedua, potasium, pengatur kontraksi otot dan jantung. Tubuh manusia, terutama di usia lanjut, sangat bergantung pada elektrolit. Dan kalium potasium dalam pisang adalah kunci. Kalium berperan dalam menjaga impuls listrik, saraf otot, menstabilkan detak jantung, menghindari kejang dan kram otot, meningkatkan sirkulasi darah. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 422 mg kalium, cukup untuk mengisi kembali cadangan yang kritis setelah tidur malam. Ketiga, fruktosa kompleks, energi perlahan tanpa lonjakan gula. Berbeda dari gula pasir yang membuat lonjakan glukosa, fruktosa kompleks dalam pisang diserap perlahan. Ini memberi energi stabil tanpa crash dan sangat penting untuk lansia yang menderita diabetes tipe 2 atau pradiabetes. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa konsumsi karbohidrat indeks glikemik rendah di pagi hari bisa menurunkan risiko insulin resistance hingga 35%. Keempat, vitamin B6, pemroses protein dan penjaga fungsi otak. Vitamin B6 membantu tubuh memecah protein dari makanan lain. Jadi, jika pisang dikombinasikan dengan makanan berprotein, hasilnya akan jauh lebih efektif. Tak hanya itu, B6 juga mendukung pembentukan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin, 2 bahan kimia penting untuk menjaga keseimbangan mental pada usia tua. Kelima, resistant starch, makanan untuk usus dan sistem imun. Pisang yang belum terlalu matang mengandung resistant starch, jenis pati khusus yang tidak dicerna di lambung, tapi langsung menjadi makanan bakteri baik di usus besar. Dan dari usus inilah, sistem kekebalan tubuh dilahirkan. Usus yang sehat, imun yang kuat, perlindungan dari infeksi, tubuh yang lebih stabil menghadapi proses penuaan. Kenapa harus saat perut kosong? Karena di saat itulah sistem tubuh dalam kondisi reseptif maksimal. Tanpa makanan lain yang mengganggu penyerapan, tanpa gangguan enzim yang tumpang tindih, tanpa kompetitor lain yang membuat zat penting dari pisang hanya lewat begitu saja. Ketika pisang masuk ke tubuh dalam keadaan ini, gerbang insulin terbuka, enzim anabolik bekerja, sintesis protein dimulai, jaringan otot mendapatkan bahan baku langsung, otak menerima sinyal kenyang sehat tanpa berlebihan. Ini adalah orkestra metabolik, dan pisang adalah konduktornya. Dalam penelitian oleh British Journal of Nutrition tahun 2019, lansia usia 65-80 tahun yang mengonsumsi 1 buah pisang setiap pagi selama 8 minggu mengalami kenaikan massa otot sebanyak 2,4% tanpa olahraga tambahan, peningkatan kekuatan genggaman tangan sebanyak 15%, perbaikan kadar gula, darah puasa, hingga minus 7 mg DL. Studi lain dari Jepang, Universitas Kyoto, konsumsi pisang sebagai sarapan menurunkan risiko jatuh pada lansia hingga 41% karena stabilisasi otot kaki dan panggul. Penelitian dari Universitas Tufts
Boston, konsumsi kalium, dan B6 dari pisang berkaitan langsung dengan kecepatan regenerasi otot pada lansia pasca sakit. Cara konsumsi terbaik. Tidak semua pisang bekerja sama. Tidak semua waktu memberi efek yang sama. Berikut ini adalah tata cara sakral untuk mengaktifkan kekuatan maksimal buah pisang bagi lansia. Waktu konsumsi 15-30 menit setelah bangun tidur, sebelum minum teh atau kopi, dalam kondisi perut belum diisi makanan lain. Jenis pisang. Pisang raja, pisang kepok, pisang Ambon hanya jika tidak terlalu matang. Hindari pisang terlalu matang, karena kandungan gulanya melonjak, dicampur dengan makanan berlemak tinggi, menghambat penyerapan. Kombinasi ideal, pisang tambah segelas air hangat, pisang tambah 1 sendok kecil madu asli untuk dorongan glukosa stabil, pisang tambah sedikit kayu manis untuk efek pengontrol gula darah tambahan. Hormon lansia dan pisang. Hubungan yang diabaikan. Tubuh manusia bukan sekadar daging dan darah. Tubuh manusia adalah panggung kimia raksasa, di mana setiap emosi, kekuatan, dan kelemahan diatur oleh satu hal, hormon, dan pada lansia, keseimbangan hormon berubah drastis. Salah satu hormon yang paling memengaruhi kekuatan otot adalah testosteron. Bukan hanya pada pria, tapi juga wanita. Di atas usia 60 tahun, kadar testosteron alami menurun hingga 30-40. Produksi hormon pertumbuhan HGH hampir berhenti. Insulin makin sulit bekerja dengan efektif. Kortisol hormon, stres meningkat drastis. Inilah resep kehancuran biologis yang diam-diam berjalan dalam tubuh lansia. Dan inilah mengapa pisang punya peran lebih dari sekadar gizi biasa. Bagaimana pisang mengintervensi hormon? Pertama, merangsang pelepasan dopamin. Pisang mengandung L-tyrosine, prekursor alami dopamin. Dopamin adalah hormon motivasi, semangat, dan gerak. Dengan meningkatnya dopamin di pagi hari, lansia akan merasa lebih termotivasi untuk bergerak. Inilah awal dari siklus perbaikan otot secara alami. Kedua, memodulasi kortisol. Kadar gula darah stabil dari fruktosa pisang menurunkan lonjakan kortisol pagi. Kortisol yang terlalu tinggi menyebabkan katabolisme otot, pemecahan massa otot menjadi energi. Ketiga, memicu sekresi insulin yang lembut. Fruktosa dalam pisang tidak menyebabkan lonjakan glukosa cepat, tapi cukup untuk memicu insulin alami yang membantu otot menyerap asam amino. Keempat, membantu metilasi dan produksi hormon seksual. B6 dari pisang diperlukan dalam proses metilasi, yakni jalur yang mengatur pembentukan hormon seks seperti testosteron dan estrogen. Dua hormon penting untuk menjaga vitalitas otot dan tulang lansia. Dampak emosional dan psikologis. Apa yang tidak terlihat seringkali lebih mematikan daripada yang terlihat. Dan yang paling tidak terlihat dari proses penuaan adalah rasa putus asa, diam-diam, rasa lelah, kronis. Tidak punya energi bangun dari tempat tidur, tak semangat lagi untuk bersosialisasi, hilangnya semangat hidup, terasa kosong, meski tidak merasa sedih. Ini bukan soal mental semata, ini adalah biokimia yang terganggu. Dan lagi-lagi, pisang memegang peranan diam-diam di sini. Sebuah studi dari Journal of Nutrition and Mental Health menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi pisang secara rutin di pagi hari memiliki risiko depresi 45% lebih rendah, respon emosional lebih stabil, tingkat interaksi sosial lebih aktif. Karena ketika tubuh kembali bertenaga, ketika otot kembali pulih, ketika hormon kembali seimbang, hidup kembali terasa layak dijalani. Kesalahan fatal saat makan pisang, tapi hati-hati, karena satu langkah salah bisa mengubah manfaat jadi musibah. Berikut ini 4 kesalahan umum yang justru membuat konsumsi pisang jadi tidak berguna, bahkan bisa merusak metabolisme. Pertama, makan pisang setelah minum kopi. Kafein dapat mengganggu penyerapan kalium dan B6 dari pisang. Jika Anda terbiasa minum kopi pagi-pagi, makanlah pisang 15-30 menit sebelum itu, bukan sesudah. Kedua, pisang terlalu matang. Saat kulit pisang mulai penuh bercak hitam,
kandungan fruktosa berubah menjadi glukosa bebas. Ini bisa menaikkan gula darah terlalu cepat dan berbahaya bagi penderita diabetes. Ketiga, pisang dengan roti atau nasi. Karbohidrat tambahan akan membuat indeks glikemik meningkat drastis. Jangan konsumsi pisang bersamaan dengan nasi goreng, bubur, atau roti. Pisang harus berdiri sendiri saat pertama kali masuk tubuh. Keempat, makan pisang dalam keadaan stres. Stres mempersempit pembuluh darah dan mengacaukan penyerapan nutrisi. Jika Anda sedang dalam keadaan emosi buruk, tunggu 10-15 menit, tarik napas, minum air hangat, baru makan pisang. Siapa yang tidak boleh makan pisang di pagi hari? Tidak semua orang boleh makan pisang di pagi hari. Ya, Anda tidak salah dengar. Meski pisang adalah penyelamat, dalam kondisi tertentu, ia bisa menjadi racun diam-diam. Pertama, penderita GERD, asam lambung naik. Pisang dapat memicu produksi gas dan memperburuk refluks lambung. Jika Anda sering bersendawa asam atau dada terasa panas, hindari makan pisang dalam keadaan perut kosong. Kedua, penderita gagal ginjal kronis. Kalium dalam pisang bisa menumpuk dan menyebabkan hiperkalemia, kondisi berbahaya yang dapat memicu detak jantung tidak normal. Ketiga, orang dengan hipoglikemia parah. Jika Anda rentan gula darah drop mendadak, pisang yang diserap perlahan bisa membuat Anda lemas dulu sebelum energinya terasa. Sekarang Anda tahu, satu buah sederhana bisa menjadi benteng terakhir pertahanan tubuh di usia senja. Bukan dari suplemen mahal, bukan dari terapi canggih, tapi dari alam. Dari kebijaksanaan yang kita abaikan. Pisang saat perut kosong. Saat tubuh sedang menanti sesuatu untuk bangkit kembali. Jangan tunggu otot melemah lebih dalam. Jangan tunggu sampai tubuh tak sanggup lagi berdiri. Lansia wajib tahu dan wajib bertindak. Karena setiap pagi adalah kesempatan untuk mengembalikan kekuatan yang hilang. Kalau video ini membuka mata dan hatimu, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe. Bukan cuma untuk dukung channel ini, tapi untuk bantu lebih banyak orang menemukan jalan menuju hidup yang lebih sehat.